Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya WKD Permatasari. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 3B. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tentang asuhan keperawatan pada HIV. Di sini saya akan mempresentasikan materi HIV yang diantaranya yaitu ada definisi HIV, etiologi, manifestasi klinis, patofisiologi, komplikasi, penata laksanaan, pemeriksaan penunjang dan diagnostik, lalu ada klasifikasi, lalu ada asuhan keperawatan teori, lalu ada diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga evaluasi. Yang pertama yaitu ada definisi HIV. Apa sih HIV itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut, terutama limfosit yang memiliki CD4 sebagai sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel limfosit. Karena berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh manusia menunjukkan berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam mengatasi infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400 sampai 1500. Sedangkan pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu, misal pada orang yang terinfeksi HIV, nilai CD4 semakin lama akan semakin menurun atau bahkan pada beberapa kasus bisa sampai 0. Lalu di sini AIDS itu apa sih? AIDS adalah singkatan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome, yang berarti kumpulan gejala atau sindroma akibat menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi virus HIV. Tubuh manusia mempunyai kekebalan untuk melindungi diri dari serangan luar seperti kuman, virus, dan penyakit. AIDS melemahkan atau merusak sistem pertahanan tubuh ini sehingga akhirnya berdatanglah berbagai jenis penyakit lain. HIV adalah jenis parasit obligat, yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Seorang pengidap HIV lambat laun akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, apalagi tanpa pengobatan. Umumnya, keadaan AIDS ini ditandai dengan adanya berbagai infeksi, baik akibat virus, bakteri, parasit, maupun jamur. Keadaan infeksi ini yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Lalu di sini ada etiologi pada HIV, yaitu dianggap sebagai virus penyebab AIDS. Virus ini termasuk dalam retrovirus anggota subfamili Lentivirinae. Ciri khas morfologi yang unik dari HIV adalah adanya nukleoid yang berbentuk silindris dalam virion matur. Virus ini mengandung 3 gen yang dibutuhkan untuk replikasi retrovirus, yaitu Gauge, Pol, INV. Terdapat lebih dari 6 gen tambahan pengatur ekspresi virus yang penting dalam patogenesis penyakit. Satu protein replikasi fase awal, yaitu protein TET, berfungsi dalam transaktivasi di mana produk gen virus terlibat dalam aktivasi transkripsional dari gen virus lainnya. Transaktivasi pada HIV sangat efisien untuk menentukan virulensi dari infeksi HIV. Protein REF dibutuhkan untuk ekspresi protein struktural virus. REF membantu keluarnya transkrip virus yang terlepas dari nukleus. Protein NEF menginduksi produksi
dikemokin oleh makrofag yang dapat menginfeksi sel yang lain. Adapun di sini manifestasi klinis, menurut Komisi Penanggulangan AIDS tahun 2007, gejala klinis terdiri dari 2 gejala, yaitu gejala mayor atau umum terjadi dan gejala minor atau tidak umum terjadi. Yang pertama yaitu gejala mayor. Di antaranya yaitu berat badan menurun lebih dari 10% dalam 1 bulan. Lalu diare kronis yang berlangsung lebih dari 1 bulan. Lalu demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, lalu penurunan kesadaran dan gangguan neurologis, dan demensia atau HIV ensefalopati. Lalu yang kedua yaitu gejala minor, yang diantaranya yaitu batuk menetap lebih dari 1 bulan, dermatitis generalisata, lalu adanya herpes zoster multisegmental dan herpes zoster berulang, candidias oropharyngeal, lalu herpes simplex kronis progresif, limfadenopati generalisata, dan retinitis virus sitomegalo. Lalu di sini ada patofisiologi pada HIV ini, yaitu setelah virus masuk dalam tubuh, maka target utamanya adalah limfosit CD4 karena virus mempunyai afinitas terhadap molekul permukaan CD4. Virus ini mempunyai kemampuan untuk mentransfer informasi genetik mereka dari RNA ke DNA dengan menggunakan enzim yang disebut reverse transkriptase. Limfosit CD4 berfungsi mengkoordinasikan sejumlah fungsi imunologis yang penting. Hilangnya fungsi tersebut menyebabkan gangguan respon imun yang progresif. Setelah infeksi primer, terdapat 4-11 hari masa antara infeksi mukosa dan viremia permulaan yang dapat dideteksi selama 8-12 minggu. Selama masa ini, virus tersebar luas ke seluruh tubuh dan mencapai organ limfoid. Lalu pada tahap ini, telah terjadi penurunan jumlah sel T CD4. Respon imun terhadap HIV terjadi 1 minggu sampai 3 bulan setelah infeksi. Viremia plasma menurun dan level sel CD4 kembali meningkat namun tidak mampu menyingkirkan infeksi secara sempurna. Masa laten klinis ini bisa berlangsung selama 10 tahun. Selama masa ini akan terjadi replikasi virus yang meningkat. Lalu diperkirakan sekitar 10 miliar partikel HIV dihasilkan dan dihancurkan setiap harinya. Waktu paruh virus dalam plasma adalah sekitar 6 jam. Dan siklus hidup virus rata-rata 2,6 hari. Limfosit T CD4 yang terinfeksi memiliki waktu paruh 1,6 hari karena cepatnya proliferasi virus ini dan angka kesalahan reverse transkriptase HIV yang berikatan. Diperkirakan bahwa setiap nukleotida dari genom HIV mungkin bermutasi dalam basis harian. Akhirnya, pasien akan menderita gejala-gejala konstitusional dan penyakit klinis yang nyata seperti infeksi oportunistik atau neoplasma. Level virus yang lebih tinggi dapat terinfeksi dalam plasma selama tahap infeksi yang lebih lanjut. HIV yang dapat terdeteksi dalam plasma selama tahap infeksi yang lebih lanjut dan lebih virulin daripada yang ditemukan pada awal infeksi. Infeksi oportunistik dapat terjadi karena para pengidap HIV terjadi penurunan daya tahan tubuh sampai pada tingkat yang sangat rendah, sehingga beberapa jenis mikroorganisme dapat menyerang bagian-bagian tubuh tertentu. Bahkan mikroorganisme yang selama ini komensal bisa jadi ganas dan menimbulkan penyakit. Lalu di sini ada pathway pada HIV ini. Yang pertama yaitu virus HIV masuk.
lalu terjadi permukaan limfosit CD4, lalu bisa menyebar ke seluruh tubuh dan organ limfoid, lalu menyebabkan penurunan jumlah limfosit CD4, lalu terjadinya imunosupresi dan mengakibatkan risiko infeksi. Lalu dari imunosupresi ini bisa menyerang sistem metabolisme tubuh. Dari menyerang sistem metabolisme tubuh ini bisa terjadi sistem respirasi dan juga sistem pencernaan. Dari sistem respirasi ini bisa penurunan kekuatan otot pernapasan dan terjadi ketidakefektifan pola nafas. Dari sistem pencernaan bisa mengakibatkan terjadinya diare. Lalu di sini ada komplikasi pada HIV. Yang pertama yaitu tuberkulosis atau infeksi TBC. Yang kedua infeksi herpes. Yang ketiga tipes. Yang keempat gagal ginjal. Yang kelima radang kulit. Yang keenam radang selaput otak atau meningitis. Yang ketujuh penyakit neurologis. Dan yang terakhir yaitu kanker. Lalu di sini ada penata laksanaan pada HIV. Yang pertama yaitu ARV atau antiretrovirus, yaitu pemberian ARV bertujuan untuk mengendalikan replikasi HIV, memelihara dan meningkatkan fungsi imunologis, meningkatkan sel CD4, menurunkan komplikasi HIV. Lalu pemberian ARV harus memperhatikan stadium klinis dan jumlah sel CD4 untuk penderita dewasa, yaitu yang pertama stadium lanjut AIDS tanpa memikirkan jumlah sel CD4 atau limfosit total. Yang kedua yaitu stadium klinis 3 dengan jumlah sel CD4 kurang dari 350 atau mmK untuk mendukung pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu stadium klinis 1 atau 2 dengan jumlah sel CD4 kurang dari 200 atau mmK atau limfosit total kurang dari 1200 atau mmK. Adapun di sini pemeriksaan penunjang dan diagnostik. Yang pertama yaitu serologis, yaitu tes antibody serum, yaitu screening human immunodeficiency virus atau HIV dan ELISA, hasil tes positif tapi bukan merupakan diagnosa. Lalu tes blood western mengkonfirmasi diagnosa human immunodeficiency virus atau HIV. Yang selanjutnya yaitu sel T limfosit, yaitu penurunan jumlah total, dan lalu sel T4 helper atau CD4, indikator sistem imun, jumlah kurang dari 200, lalu T8 sel supresor sitopati, yaitu rasio terbalik 2:1 atau lebih besar dari sel supresor pada sel helper, dari T8 ke T4 mengindikasikan supresi imun. Lalu kadar I meningkat, terutama IgA, IgG, IgM yang normal atau mendekati normal. Lalu selanjutnya yaitu histologis, yaitu pemeriksaan sitologis urin, darah, feses, cairan, spina, lukas, sputum, dan sekresi untuk mengidentifikasi adanya infeksi, yaitu parasit, protozoa, jamur, bakteri, dan viral. Yang ketiga yaitu neurologis, yaitu EEG, MRI, CT scan otak, EMG atau pemeriksaan saraf. Yaitu yang keempat yaitu sinar X dada, menyatakan perkembangan filtrasi interstisial tahap lanjut atau adanya komplikasi lain.
Lalu di sini ada klasifikasi pada HIV. Pada tahun 2006, menurut WHO mengelompokkan berbagai infeksi dan kondisi AIDS dengan memperkenalkan sistem tahapan untuk pasien yang terinfeksi dengan HIV. Yang pertama, stadium pertama yaitu tanpa gejala, yaitu infeksi HIV asimptomatik dan tidak dikategorikan sebagai AIDS. Yang kedua yaitu stadium kedua atau ringan, termasuk manifestasi membran mukosa kecil dan radang saluran pernapasan atas yang berulang. Yang ketiga yaitu stadium 3 atau lanjut, termasuk diare kronik yang tidak dapat dijelaskan selama lebih dari sebulan, infeksi bakteri parah, dan tuberkulosis. Dan yang keempat yaitu stadium 4 atau parah, termasuk toxoplasmosis otak, candidiasis esophagus, trakea, bronkus atau paru-paru, dan sarkoma Kaposi. Semua penyakit ini adalah indikator AIDS. Lalu di sini kita sudah masuk asuhan keperawatan teori. Yang pertama itu ada pengkajian identitas klien meliputi nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, alamat, penanggung jawab, tanggal pengkajian, dan diagnosa medis. Lalu selanjutnya yaitu keluhan utama atau alasan masuk rumah sakit, yaitu mudah lelah, tidak nafsu makan, demam, diare, intermittent, nyeri panggul, rasa terbakar saat miksi, nyeri saat menelan, penurunan berat badan, infeksi jamur di mulut, pusing, sakit kepala, kelemahan otot, perubahan ketajaman penglihatan, kesemutan pada ekstremitas, batuk produktif dan non produktif. Lalu selanjutnya itu riwayat kesehatan, yang riwayat kesehatan sekarang yaitu meliputi keluhan yang dirasakan. Biasanya klien mengeluhkan diare, demam berkepanjangan, dan batuk berkepanjangan. Lalu selanjutnya di sini ada riwayat kesehatan dahulu, yaitu riwayat menjalani transfusi darah, penyakit herpes simplex, diare yang hilang timbul, penurunan daya tahan tubuh, kerusakan imunitas, hormonal atau antibodi, riwayat kerusakan respon imun seluler atau limfosit T, batuk yang berdahak yang sudah lama tidak sembuh. Lalu di sini ada riwayat keluarga, human immunodeficiency virus dapat ditularkan melalui hubungan seksual dengan penderita HIV positif, kontak langsung dengan darah penderita melalui ASI. Lalu di sini ada pemeriksaan fisik, yaitu aktivitas istirahat yang meliputi mudah lemah, toleransi terhadap aktivitas berkurang, progresi kelelahan atau malaise, perubahan pola tidur. Lalu ada gejala subjektifnya, yaitu demam kronik, demam atau tanpa menggigil, keringat malam hari berulang kali, lemah, lelah, anoreksia, berat badan menurun, nyeri, sulit tidur. Lalu di sini ada psikososial, yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan, perubahan pola hidup, ungkapkan perasaan takut, cemas, dan meringis. Lalu selanjutnya yaitu status mental, yaitu marah atau pasrah, depresi, ide bunuh diri, apati, withdrawal, hilang interest pada lingkungan sekitar, gangguan proses pikir, hilang memori, gangguan atensi dan konsentrasi, halusinasi dan delusi. Lalu di sini ada neurologis, yaitu gangguan refleks pupil, nystagmus, vertigo, ketidakseimbangan, kaku, kuduk, kejang, paraplegia. Lalu di sini ada muskuloskeletal, yaitu ada vokal motor defisit, lemah, tidak mampu melakukan ADL. Adapun kardiovaskuler, yaitu takikardi, cyanosis, hipotensi, edem perifer, dan dizziness. Lalu ada pernafasan, yaitu nafas pendek yang progresif, batuk atau sedang atau parah, batuk produktif atau non produktif, bendungan atau sesak pada dada. Lalu di sini ada integumen, yaitu kering, gatal, ras dan lesi, turgor, jelek, peteki positif.
Lalu di sini ada diagnosa keperawatan yang pertama, yaitu ketidakefektifan pola napas yang berhubungan dengan penurunan kekuatan otot pernapasan. Lalu yang kedua yaitu diare yang berhubungan dengan proses infeksi. Yang ketiga yaitu resiko infeksi berhubungan dengan imunodefisiensi seluler. Di sini kita masuk pada intervensi rasional tindakan keperawatan. Di sini yang pertama ada diagnosa ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan kekuatan otot pernapasan. Tujuannya gitu, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan ketidakefektifan pola napas pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama di sini ada pola nafas normal, dan dengan kriteria hasil yang pertama tidak ada sesak nafas, yang kedua tidak ada kelainan irama nafas, yang ketiga yaitu tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan. Lalu di sini ada intervensi pada indikator pertama yaitu KJTV. Lalu yang kedua pada indikator pertama yaitu kaji irama pernapasan. Lalu yang ketiga yaitu kaji ada tidaknya penggunaan otot bantu pernapasan, dan yang keempat berikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien, dan yang kelima yaitu ajarkan posisi semi Fowler untuk mengoptimalkan pernapasan, dan yang keenam kolaborasi pemberian obat bronkodilator. Di sini ada rasional pada yang pertama pada indikator pertama yaitu untuk mengetahui status kondisi pasien, dan yang kedua untuk mengetahui irama pernapasan, yang ketiga yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya penggunaan otot bantu, dan yang keempat yaitu untuk memberikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien. Lalu selanjutnya yang kelima yaitu untuk mengajarkan posisi semi Fowler untuk mengoptimalkan pernapasan, dan yang keenam yaitu mengkolaborasikan pemberian obat bronkodilator. Lalu di sini diagnosa yang kedua yaitu diare berhubungan dengan proses infeksi, yang tujuannya yaitu setelah dilakukan tindakan perawatan selama 3 kali 24 jam diharapkan diare pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama indikator pertama yaitu produk eliminasi fekal dapat berbentuk fisiologis dengan kriteria hasil diare tidak ada. Lalu intervensi pada indikator pertama monitor turgor kulit pasien, yang kedua yaitu berikan cairan infus sesuai kebutuhan, yang ketiga yaitu ajarkan pasien untuk tidak mengonsumsi makanan yang bergas dan pedas, yang keempat yaitu instruksikan pasien dan keluarga untuk mendokumentasikan produk feses yaitu volume, warna, frekuensi, dan konsistensi, yang kelima yaitu kolaborasi dengan ahli gizi dalam penentuan diet pasien. Adapun rasionalnya yaitu untuk mengetahui turgor kulit pasien, dan yang kedua yaitu untuk memberikan cairan infus sesuai kebutuhan, yang ketiga yaitu mengajarkan pasien untuk tidak mengonsumsi makanan yang bergas dan pedas, dan yang keempat yaitu menginstruksikan pasien dan keluarga untuk mendokumentasikan produk feses yang diantaranya yaitu volume, warna, frekuensi, dan konsistensi. Dan yang kelima yaitu mengkolaborasikan dengan ahli gizi dalam penentuan diet pasien. Lalu yang ketiga, diagnosa yang ketiga yaitu resiko infeksi yang berhubungan dengan imunodefisiensi seluler. Yang tujuannya di sini yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan resiko infeksi pada pasien dapat teratasi dengan kriteria hasil, yaitu kontrol infeksi yang adekuat dengan kriteria hasil klien bebas dari tanda dan gejala infeksi dan leukosit dalam rentang normal. Dan dalam intervensi yang pertama pada indikator pertama yaitu pantau tanda-tanda infeksi, yang kedua gunakan alat pelindung diri, yang ketiga instruksikan untuk menjaga personal hygiene,
Dan yang keempat, berikan terapi antibiotik bila perlu. Dan ada pun rasional pada yang pertama, pada indikator pertama, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya proses infeksi, dan yang kedua untuk mencegah penularan infeksi baik dari perawat ke pasien, begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, untuk melibatkan keluarga secara langsung dalam membantu tugas perawat, terutama dalam menjaga kebersihan diri pasien. Dan yang keempat, yaitu antibiotik dapat membunuh dan menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu di sini selanjutnya itu implementasi pada HIV. Yaitu setelah rencana tindakan ditetapkan, maka dilanjutkan dengan melakukan rencana tersebut dalam bentuk nyata. Dalam melakukan asuhan keperawatan pada klien dengan HIV/AIDS, tidak mudah rencana tindakan keperawatan yang telah ditetapkan, tetapi terlebih dahulu harus melakukan pendekatan pada klien agar nantinya klien mau melaksanakan apa yang perawat anjurkan. Sehingga seluruh rencana tindakan keperawatan yang dilaksanakan sesuai dengan masalah yang dihadapi klien. Diagnosa pertama, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan penurunan kekuatan otot pernapasan. Perencanaan penulis yaitu mengkaji status kondisi pasien, mengkaji irama pernapasan, memberikan terapi oksigen sesuai kebutuhan pasien, mengajarkan posisi semi-fowler untuk mengoptimalkan pernapasan, dan mengkolaborasikan pemberian obat bronkodilator. Diagnosa kedua, diare berhubungan dengan proses infeksi. Perencanaan penulis yaitu monitori turgor kulit pasien, memberikan cairan infus sesuai kebutuhan, mengajarkan pasien untuk tidak mengonsumsi makanan yang bergas dan pedas, menginstruksikan pasien dan keluarga untuk mendokumentasikan produk feses, diantaranya volume, warna, frekuensi, dan konsistensi, mengkolaborasikan dengan ahli gizi dalam penentuan diet pasien. Lalu selanjutnya yaitu diagnosa ketiga, resiko infeksi berhubungan dengan imunodefisiensi seluler. Perencanaan penulis yaitu lakukan pemantauan ada tidaknya proses infeksi, menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan infeksi baik dari perawat ke pasien, begitu sebaliknya. Menginstruksikan untuk menjaga personal hygiene, untuk melibatkan keluarga secara langsung dalam membantu tugas perawat, terutama dalam menjaga kebersihan diri pasien dan memberikan terapi antibiotik bila perlu. Lalu di sini selanjutnya yaitu evaluasi HIV, yaitu evaluasi adalah penilaian dengan cara membandingkan perubahan keadaan pasien dengan tujuan dan kriteria hasil yang dibuat pada tahap perencanaan menurut Rohmah dan Walid tahun 2012. Di sini kesimpulan pada materi HIV ini, HIV merupakan sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan AIDS. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. Sel darah putih tersebut terutama limfosit yang memiliki CD4 sebagai sebuah marker atau penanda yang berada di permukaan sel limfosit. Karena berkurangnya nilai CD4 dalam tubuh manusia menunjukkan berkurangnya sel-sel darah putih atau limfosit yang seharusnya berperan dalam mengatasi infeksi yang masuk ke tubuh manusia. Pada orang dengan sistem kekebalan yang baik, nilai CD4 berkisar antara 1400 sampai 1500, sedangkan pada orang dengan sistem kekebalan yang terganggu, misal pada orang yang terinfeksi HIV, nilai CD4 semakin lama akan semakin menurun atau bahkan pada beberapa kasus bisa sampai 0. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.